Oke, ya, salam. Salam. Puji nama Tuhan. Mari kita berdoa terlebih dahulu untuk firman Tuhan ya. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan Yesus di siang hari ini Tuhan, di kediaman Bapak Marbun, Ibu dan juga anak-anak di Banjaran Pucung, Depok ini Tuhan Yesus. Kami hadir ya Tuhan bersama-sama dalam ibadah syukur keluarga ini Tuhan Yesus. Karena keluarga ini, keluarga Bapak Marbun, selalu bersyukur, senantiasa bersyukur. Itu adalah pengalaman hidup yang luar biasa bagi mereka. Sejak mereka terlebih mengerti bahwa Tuhan Yesus sudah mati mengampuni segala dosa mereka, dan mereka percaya dan pasti diselamatkan beroleh hidup yang kekal, dan mereka menjadi anggota tubuh Kristus. Sejak saat itu kebaikan Tuhan, kemurahan hati Tuhan selalu ada pada keluarga ini. Dan nyata pada siang hari ini kami bisa bersama-sama di sini Tuhan Yesus mengucap syukur atas segala pertolongan Tuhan, terutama keselamatan yang besar telah terjadi dalam keluarga ini. Terima kasih Bapa dalam surga, semua jemaat-Mu, Gereja Injil Karunia. Terima kasih Tuhan Yesus, dari jemaat Makedonia sudah berada di sini Tuhan Yesus, dan kami bersyukur, berterima kasih ada firman Tuhan tempat kami untuk melihat kehendak-Mu dalam hidup ini. Karena adapun hidup kami adalah untuk memenuhi kehendak Tuhan semata-mata, bukan kehendak kami. Dan kami mau menjalani kehidupan di dalam kasih karunia Tuhan adalah yang terindah, yang terbaik, dan yang paling berharga, dan yang paling luar biasa. Terima kasih Bapa, puji-pujian sudah dinaikkan memuliakan nama-Mu. Dan saatnya kami melihat kebenaran firman-Mu membekali hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin. Amin. Baik. Sekali lagi salam. Puji nama Tuhan. Ya, kita sudah mendengarkan tadi kesaksian daripada keluarga ini, keluarga Marbun di tempat ini, ya, yang sangat luar biasa, bahwa mereka tidak pernah berpikir bahwa tantangan kehidupan adalah sesuatu yang bisa menjauhkan mereka dari Tuhan, ya. Tapi sebaliknya, dari kesaksian yang kita dengarkan tadi, bahwa jalan Tuhan selalu diperlihatkan, semuanya pada akhirnya menjadi indah pada waktunya. Dan luar biasa, ya, hari ini kita bersyukur kepada Tuhan, oleh karena nanti hari Sabtu ya, besok ini sudah hari Jumat, besok ya anak kita ini ya sudah mau menjalani proses studinya secara langsung ya di Universitas Pelita Harapan. Ya, saya sebetulnya sudah kalau saya bilang, saya juga sedikit tahu tentang Universitas Pelita Harapan karena di tempat teacher college di mana Yeni diterima, saya juga berkegiatan dulu di sana bertahun-tahun ya. Jadi saya tahu bahwa orang yang masuk di sana adalah orang-orang pilihan dari berbagai daerah, dan bersyukur setelah kemarin itu Yeni menyodorkan atau memberikan formulir rekomendasi dari gereja, saya sudah mengerti. Oh iya, memang itu ya salah satu yang dilihat, bagaimana nantinya Yeni bisa memperlihatkan bahwa dia memang mulai dari kecil adalah anak yang sangat sangat sudah terlihat bahwa anak ini karakternya anak yang setia, yang sangat daya juangnya sangat tinggi. Dan memang itu sudah kita lihat mulai dari masa kecilnya. Ya, hampir semua juga anak-anak kita seperti itu sebenarnya. Tapi dia ada memiliki satu keunikan, dan memang kelihatan juga Tuhan juga memilih satu tempat pendidikan bagi dia supaya makin nyata bahwa Yeni dapat dipercaya. Karena dia memang anak yang mulai dari kecil selalu fokus pada hal yang menjadi cita-citanya, menjadi anak yang benar-benar bisa diandalkan dan membawa sukacita di dalam keluarga dan jemaat ya. Ya, itu yang sangat luar biasa. Jadi percayalah,
Untuk Yeni di sana, ya kamu nanti akan melihat kehidupan, ya apa namanya, cara kamu menjalani kehidupan yang sangat yang sangat benar-benar baru buat kamu, karena di sana orang-orang dilatih menjadi orang yang berdisiplin tinggi, yang memiliki kecepatan untuk mencapai kebaikan. Itu yang dilatih di sana ya. Nah, karena itu ya ini percayalah bahwa iman yang sudah ada padamu, ya, iman kebenaran yang sudah ada padamu itu akan menjadi tuntunan dasar di mana Roh Kudus akan membimbingmu sampai selesai nanti tepat pada waktunya. Pokoknya kamu ke sana adalah merupakan satu kesempatan yang sangat besar, yang sangat luar biasa, di mana tidak semua orang memperoleh kesempatan yang seperti itu, ya. Nah, puji Tuhan. Ya, puji Tuhan. Nah, untuk itu, Bapak Ibu, saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, nanti tentunya kita akan doakan secara khusus ya. Baik Tuhan, ya selalu semangat, luar biasa, semua mengakui, dokter juga mengakuinya. Mulai dari kecil biar dia berjuang juga di dalam proses pengobatannya, tapi dia tidak pernah terlihat lemah, tapi dia selalu kuat ya, amin ya. Dan dokter mengakuinya, itu semua berkat daripada Tuhan. Kita juga percaya itu, dia menjadi anak yang kuat dan kedepannya juga akan menjadi pemimpin, karena dia sudah melewati kesulitan, maka dia pasti bisa menolong banyak orang nanti untuk bisa mengerti bagaimana melewati masa-masa yang sulit. Itu kan pemimpin ya. Ya, pemimpin yang lemah tidak bisa. Pemimpin yang kuat, itulah yang dipercaya oleh Tuhan untuk bisa membawa harapan itu kepada orang lain supaya melihat kemuliaan Kristus, melihat keselamatan yang besar dari Tuhan Yesus ya. Ya. Nah, Bapak Ibu yang sangat diberkati oleh Tuhan Yesus. Nah, pada saat ini saya mengajak kita untuk membuka firman Tuhan dari 1 Timotius pasal 2 ayat 3 dan 4. Ya, kita sudah terbiasa mendengarkan kutipan-kutipan dari 1 Timotius 2 ayat 3 dan 4, tetapi kebenaran ini tidak pernah lapuk. Firman Tuhan ini tidak pernah menjadi usang, tidak pernah menjadi bosan, atau tidak pernah menjadi sesuatu yang dianggap hanya itu-itu saja. Tidak. Ini adalah kebenaran firman Tuhan yang sangat luar biasa, yang merupakan motivasi terbesar bagi kita untuk menjalani kehidupan kita, baik tantangan yang ada maupun pelayanan yang Tuhan percayakan bagi kita. 1 Timotius 2 ayat 3 dan 4. Kita membaca sama-sama. 3, 2, 1. Itulah yang baik dan yang berkenan kepada Allah Juru Selamat kita, yang menghendaki supaya semua orang diselamatkan dan memperoleh pengetahuan akan kebenaran. Sekali lagi, itulah yang baik dan yang berkenan kepada Allah Juru Selamat kita, yang menghendaki apa? Supaya semua orang diselamatkan. Yang pertama. Dan yang kedua, agar memperoleh pengetahuan akan kebenaran, atau datang kepada pengetahuan akan kebenaran. Tahukah Bapak Ibu Saudara sekalian, bahwa manusia di dunia ini sudah melakukan segala upaya, segala macam cara untuk mengetahui kehendak Tuhan. Sampai pun mereka mencari Tuhan ke bulan. Dan saya dengar dari mereka yang pergi ke bulan, saya dengar bukan dari orangnya. Ya, saya Tuhan. Ya. Nah, ini kehendak Tuhan yang menjadi topik perenungan firman Tuhan pada siang hari ini bagi kita. Kenapa kehendak Tuhan? Karena kehendak manusia itu sudah gagal. Saya ulang sekali lagi. Kenapa kehendak Tuhan sudah gagal? Bahkan kehendak malaikat pun gagal. Ya, hanya kehendak Tuhan yang berhasil. Amin. Makanya kenapa kehendak Tuhan? Kenapa bukan kehendak saya?
Ya, kenapa bukan kehendak kelompok orang? Demikian juga kita semuanya. Makanya di situ dikatakan, itulah yang baik dan yang berkenan kepada Allah. Bukan kepada manusia, kepada Allah. Tuhan dan Juru Selamat kita, yaitu Dia menghendaki satu, supaya apa? Semua orang diselamatkan. Puji Tuhan. Kita yang sudah hadir di sini, sudah yakin bahwa kita sudah pasti diselamatkan. Amin. Banyak orang yang menginginkan keselamatan di dunia ini, tapi tidak pasti. Banyak orang, ya mudah-mudahan, semoga dan sebagainya. Ya, banyak orang saat ini yang yakin juga pasti masuk surga, tapi salah alasannya. Ya, sehingga ketika ditanyakan apa dasar mereka mempercayai, mereka yakin diselamatkan, mereka juga akhirnya goyah. Ya, dan tidak kuat. Makanya kita sangat bersyukur kalau kita sudah percaya, kita sudah pasti diselamatkan karena kita percaya Tuhan Yesus sudah mati sekali menghapus segala dosa kita. Dia sudah bangkit dan Dia naik ke surga, Dia hidup selamanya. Kita pun sudah menerima kehidupan itu untuk selama-lamanya. Amin. Itulah sebabnya kita ya bersyukur karena kita sudah berada di dalam kehendak Allah, bahwa kita sudah pasti diselamatkan, bukan mudah-mudahan. Tetapi yang kedua, dikatakan tadi, ada lagi kehendak Allah yang berikut yang menjadi sukacita kita. Amin. Bukan beban kita, sukacita kita. Kenapa? Karena dalam perjalanan kehidupan kita ini, kita masih diberi panjang umur. Amin. Kita masih diberi tanggung jawab. Anak-anak kita, layanan kita, keluarga kita, pekerjaan kita, tadi sudah disaksikan sangat luar biasa. Ya. Nah, lalu bagaimana kita menjalani semuanya ini? Oh, apakah ini adalah sesuatu, artinya Tuhan bilang, kalian sudah selamat ya, dadah, jalan aja sendiri menurut kehendak masing-masing, apa begitu? Tidak. Karena dikatakan tadi, Allah menghendaki supaya semua orang yang percaya, orang kudusnya Tuhan, datang kepada pengetahuan akan kebenaran. Oke, saya mengajak kita untuk melihat Efesus 5 ayat. Efesus 5 ayatnya yang ke-17, saya akan langsung saja bacakan di sini. Dikatakan di sini, sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Amin. Usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan, seperti bim salabim atau apa namanya, abrakadabra. Ya, kemudian langsung dia mendapat apa? Mendapat suatu penampakan gitu, mendapat suatu penglihatan. Tidak ada itu sekarang ini, ya kan? Tidak ada seperti itu. Yang ada adalah dikatakan apa? Belajarlah kamu memperhadapkan dirimu berkenan kepada Allah, benar di hadapan Allah, ya, sebagai seorang pekerja yang tidak usah malu, membagi firman kebenaran itu dengan tepat. Jadi ketahuilah kehendak Allah. Kenapa? Karena kalau kamu tidak mengetahui kehendak Allah di dalam perjalanan kehidupan kamu sebagai orang kudus, sebagai orang percaya, maka kamu akan mengalami kebingungan, ya. Dan kamu akan dipimpin lagi oleh pikiranmu yang sudah gagal, ya kan? Tapi kita harus dipimpin oleh pikiran Allah yang selalu berhasil. Itulah sebabnya di Roma 12 dikatakan apa? Di Roma 12 dikatakan, saya akan membacakan untuk kita. Roma 12 ayatnya yang ke-2 dikatakan, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh apa? Oleh pembaharuan budimu. Sehingga apa? Sehingga kamu dapat membedakan, membuktikan manakah kehendak Allah, apa yang terbaik dan yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Bayangkan Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau kita tidak datang kepada pengetahuan akan kebenaran, maka pikiran kita akan menjadi sama seperti dunia ini, ya, di mana mereka tidak bisa membuktikan kehendak Allah. Mereka hanya bisa membuktikan kehendak mereka sendiri, dan itu adalah kehendak daging. Dan kehendak daging itu sudah gagal, makanya Yesus berkata di atas kayu salib, sudah selesai urusan itu, jangan lagi pakai itu udah kedaluarsa itu istilahnya, ya. Udah kedaluarsa itu. Salah satu pekerjaan kehendak daging adalah saat ini apa? Orang selalu mengatakan selamat di surga dengan iman ditambah dengan perbuatan baik. Itu kehendak daging namanya. Ya, itu bukan. Alkitab mengatakan apa? Sebab kamu dibenarkan hanya melalui
Iman itu bukan hasil apa? Itu bukan hasil usahamu, tetapi itu adalah pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri, karena memegahkan diri itu adalah pekerjaan daging. Berkati oleh Tuhan Yesus pada siang hari ini, ya tentu kita sangat bersyukur oleh karena di sini tadi kita lihat kesaksian daripada Yeni tadi memulai kesaksiannya sangat luar biasa ya. Ya, jadi memang bisa dikatakan anak kita ini, Yeni ini dibesarkan dengan pikiran-pikiran yang rohani, pikiran-pikiran yang berkehendak Tuhan. Itu terus yang diajarkan kepadanya, ya. Dan kebetulan dia juga dapat tempat pendidikan sekolah tingginya, yang memang nanti di sana juga nilai yang paling besar di sana juga itu adalah bagaimana berdisiplin di dalam hal memahami Alkitab, ya. Ya, saya katakan ini karena saya sudah sampaikan tadi, saya bertahun-tahun di sana, ikut terlibat mengajar daripada di small group, ya kan, mahasiswa-mahasiswa teacher college yang ada di sana, ya. Nah, jadi saya sangat tahu persis bagaimana disiplin yang tinggi sekali. Kalau Yeni sudah belajar berdisiplin di sini sangat luar biasa, itu belum ada apa-apanya nanti di sana Yeni, ya kan. Tapi itulah yang membuat kamu menjadi kecepatan akselerasi daripada kemampuanmu itu terangkat naik, ya kan, sehingga kamu menjadi pribadi yang kuat dan luar biasa, ya kan, yang biasa menghadapi tantangan, bukan yang lari dari tantangan, tapi biasa menghadapi tantangan. Itulah orang-orang yang ada di sana dilatih, ya. Nah, karena itu Bapak Ibu yang sangat diberkati oleh Tuhan Yesus, di sini firman Tuhan sudah mengajarkan kepada kita bagaimana supaya pikiran kita selalu diperbaharui, ya, sehingga kita mengerti, membuktikan, membuktikan apa yang menjadi kehendak Allah yang terbaik, Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu yang sangat diberkati oleh Tuhan Yesus, tahukah Bapak Ibu yang sangat terbaik, yang paling terbaik yang dilakukan oleh Tuhan Allah adalah ketika Dia menyerahkan anaknya yang tunggal mati di atas kayu salib untuk menebus segala dosa umat manusia. Itulah kehendak Allah yang terbaik. Tidak ada lagi di luar itu. Tidak ada yang bisa mengatasi itu. Makanya ketika saudara percaya dan diselamatkan, kebaikan Tuhan yang paling besar sudah ada pada dalam dirimu, dalam diriku, dalam diri kita, dalam diri semua orang yang percaya. Jadi makanya kita harus selalu yakin bahwa rencana Tuhan dalam hidup kita ini tidak ada rencana yang buruk. Amin. Nah, tapi dari mana kita tahu itu? Ya, kita tidak bisa hanya mengatakan, ya pokoknya saya tahu Tuhan itu baik. Nah, kamu tahu Tuhan itu baik dari mana? Apa kamu mimpi? Atau ada kakek-kakek berbaju putih datang memberitahu sama kamu malam-malam gitu ya kan, masuk rumah, kemudian dia katakan, halo, anak Tuhan itu sangat baik, percaya kalian ya. Langsung dia terbang, begitu, ya kan? Apa seperti itu? Ataukah saudara membaca Alkitab? Yang mana? Dengan membaca Alkitab. Disitulah kita tahu kehendak Allah. Apa Ibu Saudara? Jadi, saudara tahukah? Saya ini banyak berteman dengan orang-orang yang sudah bergulat di dalam dunia teologi. Ya. Ada pernah saudara teman saya bilang dia sudah jadi dosen, dia sudah punya gelar doktor dan dia sudah melakukan riset di mana-mana. Tapi pernah dia bilang sampai saat ini saya masih mencari kehendak Tuhan. Wah, berarti selama ini belum nemu ya. Lebih mengasihi saya daripada siapa. Amin. Tuhan lebih mengasihi ya anak kita Juanto. Dia lebih mengasihi dia Juanto. Bukan kita lebih mengasihi dia. Amin. Kita hanya berupaya bagaimana melakukan kehendak Tuhan untuk dia, tapi Tuhan yang lebih mengetahui dan memberikan yang terbaik baginya. Amin. Makanya tadi dari kesaksian dari ya. Nah, di dalam hal seperti itulah kita Bapak Ibu sekalian semakin mencintai firman Tuhan. Amin. Kenapa? Karena ketika Tuhan sudah membuka jalan-jalan pikiran yang baik pada kita, jangan pikiran yang baik itu kita alihkan kepada hal-hal yang bukan kehendak Tuhan. Amin. Tapi kita arahkan pikiran kita kepada apa yang menjadi kehendak Tuhan, yaitu bagaimana kita terus belajar akan firman-Nya.
Karena disitulah kita makin diberikan apa? Kebijaksanaan, bijaksana untuk bisa mengambil keputusan di saat-saat sulit sekalipun. Amin. Tahukah Bapak Ibu Saudara, manusia ya di dunia ini yang paling berat baginya adalah mengambil keputusan di saat-saat masa yang sulit. Itu yang paling berat. Karena apa? Karena punya resiko. Tapi lihat Bapak Ibu sekalian, ya kan? Ada saja orang yang Tuhan hubungkan dengan kita untuk bisa kita membuat kita mengerti mana jalan yang terbaik di dalam setiap kita mengambil keputusan. Amin. Itu pekerjaan siapa? Itu pekerjaan Tuhan agar kita mengerti di balik semuanya ini ada Tuhan yang bekerja dalam hidup kita. Amin. Tapi ingat sekali lagi, kita tidak cukup hanya punya slogan bahwa Tuhan itu baik, Tuhan itu baik, betul. Tetapi kalau Tuhan itu baik, kita juga harus mengerti bahwa melalui firman-Nya ini telah diungkapkan semua kebaikannya kepada kita. Amin. Sehingga kita tidak hanya berpikir kebaikan Tuhan. Kita harus berpikir kebaikan Tuhan menurut pikiran Allah itu sendiri, yaitu di dalam firman-Nya. Maka Bapak Ibu yang sangat berkati oleh Tuhan Yesus, ya pada siang hari ini, Allah menghendaki supaya semua orang diselamatkan. Di mana Yesus menghendaki agar melalui kehidupan kita ada orang yang mengerti isi hati Tuhan, sehingga apa yang menjadi kehendak Tuhan itu bisa tergenapi bagi orang lain melalui kita orang-orang percaya. Nah, siang hari ini Bapak Ibu yang sangat berkati, bagaimana ya kehidupan kami juga, dan supaya bisa lebih tepat bagaimana kami didoakan oleh semua saudara-saudara seiman yang lain. Amin. Ya, karena kita ini butuh doa daripada saudara seiman, ya kan? Dan kita ini semua belajar untuk menjadi orang yang kuat di dalam kasih karunia Tuhan. Amin. Untuk itu, marilah kita bersyukur, kita berdoa untuk firman Tuhan. Mari kita tunjukkan hati kita berdoa. Allah Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan Yesus. Kehendak-Mu itulah yang menjadi hasrat yang terbesar bagi kami. Karena kami tahu kehendak kami sendiri sering gagal, dan kami tidak akan mempercayakan hidup kami kepada kehendak kami sendiri. Tapi kami mempercayakan hidup kami pada kehendak Allah yang Kau nyatakan di dalam firman-Mu yang sempurna itu. Karena kami percaya di dalam kehendak-Mu ya Tuhan Yesus, ada sukacita yang besar, ada pengharapan yang indah, ada kegembiraan, ada kebahagiaan, ada berkat, ada kecukupan, ada damai sejahtera, ada semuanya di dalam kehendak-Mu ya Bapa. Ajar kami Tuhan Yesus supaya kami terus mengerti kehendak-Mu dan dapat membuktikan apa yang terbaik di dalam firman-Mu menurut Allah sendiri, dan berkuasa untuk membuat kami mengerti hidup di dalam kebenaran-kebenaran. Terima kasih Bapa, terpuji Engkau, di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur, diberkati Tuhan pada siang hari ini, dan secara khusus keluarga Bapak Marbun di tempat ini senantiasa dipimpin oleh Roh Kudus, dipimpin oleh Tuhan. Mereka adalah keluarga yang setia di dalam kebenaran-Mu, dan akan lebih setia lagi di hari yang akan datang, sama seperti Kristus.